Salwa harus menerima kenyataan pahit. Hidupnya yang dulu stabil, kini berubah drastis. Kepindahannya ke sekolah baru bukan hanya menempatkannya di lingkungan asing, tetapi juga membuatnya menghadapi penolakan tanpa alasan yang jelas. Meski cerdas dan berprestasi, ia merasa kosong dan terus mempertanyakan takdirnya. Di tengah rasa kecewa dan kelelahan, Salwa menemukan satu titik terang. Belajar menerima bukan hanya perihal keadaan, tetapi juga dirinya sendiri. Kamu sendiri bakal pindah sekolah ya, Nak? Kalau ibu nanya aku masih sedia atau enggak, jawabannya aku takut, Bu. Aku khawatir sama sekolah baruku. Aku juga khawatir sama teman-teman baruku. Apa mereka mau terima aku jadi teman baru mereka? Gimana kalau aku gak bisa beradaptasi sama lingkungan dan orang-orang baru? Kenapa sih, Bu, aku harus pindah sekolah? Enggak, kenapa sih kita pada titik ini? Gimana kalau aku gak bisa beradaptasi sama lingkungan dan orang-orang baru? Kenapa sih, Bu, aku harus pindah sekolah? Enggak, kenapa sih kita pada titik ini? Engkau teringat kita mana kalah. Maaf atas perjalanan keluarga kita yang tidak sempurna ini ya, Nak. Bapak minta maaf banget bahwa kamu dan ibu kamu berada di titik ini. Bapak juga sekali lagi minta maaf ya, Nak, karena Bapak tidak bisa membayar SPP kamu di sekolah yang lama karena Bapak tidak memiliki biaya. Maaf ya, Nak, kita udah gak bisa dulu lagi. Tabungan kita juga cuma cukup buat sehari-hari. Iya, Bu, Pak, aku ngerti kok sama kondisi kita sekarang. Perihal teman itu bisa dicari, tapi yang benar-benar terus itu susah. Aku takut nanti di sekolah baru aku ketemu teman kayak Claudia. Kamu gak usah khawatir, Nak. Kamu gak usah mikirin itu. Kan, Nak, kita gak tahu semua orang tuh respon kita tuh gimana, kan? Betul itu kata ibumu, Nak. Insya Allah kamu dapat bertemu dengan orang-orang yang baik. Sekarang kamu cukup giat belajar saja dan jangan mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Iya, Bu, Pak, maafin aku ya karena aku mengeluh terus. Gak apa-apa, Nak, kita ngerti. Gak mudah kalau tentang perpisahan. Pertama, kamu. Iya, Bu, ya udah, aku mau kamar dulu ya. Aku ngerti kondisiku sekarang, Bu, Pak. Tapi perasaan khawatir ini gak bisa hilang gitu aja kan? Banyak ketakutan yang aku rasakan dan gak bisa kalian mengerti. Aku takut harus bertemu orang baru. Aku takut lingkunganku yang sekarang gak menerimaku dengan baik seperti dulu. Mengingat sekarang kondisiku gak sejaya dulu, apa teman-teman mau berteman sama aku? Sekolah baru itu tampak tidak jauh berbeda dengan sekolah lama. Bangunannya persis mirip dengan SMA Bina Mandaya. Hanya saja, yang membuat sekolah lama dan sekolah baru ini berbeda adalah orang-orang di dalamnya. Silakan masuk. Silakan duduk. Ini Pak berkasnya. Ini Salwanya ya, Pak? Iya, Pak. Salwa, gimana perasaan kamu bersekolah di sini? Gugup, Pak. Iya, itu hal biasa ya, Nak. Bapak dan Ibu, ini berkas-berkasnya sudah lengkap. Jadi Salwa bisa bersekolah di sini hari ini. Baik, Pak, terima kasih.
Salwa, kamu bisa masuk ke kelas MIPA 2 ya nak. Nanti akan diantar Bu Jessi, karena kebetulan Bu Jessi wali kelas kamu. Dan juga dia mengajar pelajaran pertama hari ini. Baik Pak, saya titip anak saya ya Pak. Tolong jaga anak saya Pak. Baik Pak, Bu, pasti saya akan jaga anak Bapak dan Ibu. Salwa dan Bu Jessi berjalan beriringan di koridor menuju kelas 11 MIPA 2. Suasana kelas di kanan dan kiri mereka sangatlah ramai, sekalipun bel masuk masih berbunyi nyaring. Termasuk suasana di kelas 11 MIPA 2. Tetapi, begitu keduanya memasuki kelas, ramai itu kemudian menjadi senyap. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Jadi anak-anak, kita kedatangan teman baru nih. Siapa Bu? Salwa. Perkenalan diri kamu. Haruskah setiap siswa baru memperkenalkan diri di muka kelas? Salwa sebenarnya benci melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salwa. Aku pindahan dari SMA Bina Mandaya. Salam kenal semuanya. Nah anak-anak, karena Salwa itu teman baru kalian, ibu minta tolong buat kalian bantuin Salwa sama teman Salwa ya. Terus sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang mau kenalan dulu sama Salwa? Ibu kasih waktu 3 minutes for you. Kamu pindahan dari mana? Orang yang bilang kita dari SMA Bina Mandaya, Ya maaf, kedengar. makanya dengerin. Udah iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aku mau nanya, kenapa kamu pindah sekolah? Karena mau. Cuma itu aja, atau karena kita nggak boleh tahu? Iya, itu aja. Bisa kita mulai pembelajarannya sekarang? Bisa. Baiknya Salwa, karena belum perkenalan selesai, kamu sekarang tinggal dulu. Tapi di situ hanya ada satu bangku. Kamu gak apa-apa duduk sama Kaira? Ya udah, aku duduk dulu ya Bu. Silakan. Hai, aku duduk di sini ya. Hai, ya boleh. Saya duduk aja. Kaira dibantu ya anak Salwanya. Iya Bu. Hai, kenalin aku Kaira. Setelahnya, Bu Jessi pun memulai pelajaran matematika. Salwa lega, dirinya telah duduk dan tidak lagi menjadi pusat perhatian seperti berdiri di depan kelas. Tapi, Andai Salwa aku juga gak sedih pindah. karena tak ada lagi yang berinisiatif memperkenalkan diri padanya selain Raira. Bahkan sampai bel istirahat berbunyi. Seakan kursi yang berada di samping Raira masih kosong dan kelas 11 MIPA 2 tidak pernah kedatangan murid baru. Sampai jumpa lagi. Salwa, aku bawa bekal makan siang, jadinya aku nggak ke kantin. Tapi kalau misalnya kamu ke kantin, aku antar kok. Aku juga bawa bakal nasi kok Raira. Tapi gimana kalau beli es? Iya boleh, tapi aku beresin buku dulu ya. Satu orang yang mau mengajaknya itu adalah Raira. Salwa, kamu beli es rasa apa? Es teh biasa aja deh. Ya udah samain aja, tapi aku tunggu sini ya, kamu yang beli. Kamu belinya di sana aja soalnya sepi. Ini uangnya. Oke. Kasih Salwa.
berdua. Ternyata Raira banyak temannya ya. Aku kira dia sendirian. Salwa, bentar ya, aku ke temen aku dulu, dadah. Ya. Salwa, maaf ya, tadi aku ke temen aku dulu, soalnya aku kira kamu masih lama. Oh iya, nggak apa-apa Raira. Yaudah yuk kita ke kelas, takut keburu bel masuknya bunyi. Kenapa ya, di sekolah lain tuh aku ngerasanya kalau istirahat tuh 30 menit. Tapi kenapa di sekolah kita terasa cuma 10 menit? Emang iya? Iya, apalagi kasihan banget yang kelasnya jauh dari kantin. Soalnya waktunya habis cuma butuh kantin doang. Emangnya kelas berapa yang jauh dari kantin? Kelas 12. Kelas 12 tuh yang di depan gerbang itu bukan sih yang di gedung depan? Iya benar. Emangnya mereka nggak boleh jajan di lewat depan gerbang? Ya nggak boleh. Bahkan cuma kamu berdiri di belakang gerbang aja walaupun masih di dalam lingkungan sekolah itu nggak boleh. Nanti bakal ada pengumuman-pengumuman gitu di setiap kelas. Emang gimana pengumumannya? Kamu mau dikasih contoh? Kayak gini nih. Kepada siswa-siswi yang berada di luar lingkungan sekolah, dimohon untuk memasuki kelas masing-masing karena KBM sedang dimulai. Kayak gitu tahu? Kayak gitu? Iya benar, makanya aku nggak mau. Aku mau nyoba jajan di depan gerbang. Salah. Deswita, lihat Timia dong. Ini gimana sih materinya? Gue nggak ngerti. Ya emang gue langsung ngerti. Berusaha dong, Del. Lu kan tahu, Des. Ajarin dong. Ya udah, yang nomor berapa? Dari nomor 1. Yang nomor 3 aja. Gue bacain dulu ya pertanyaannya. Pertanyaan nomor 3 itu hitunglah persen HCN yang terionisasi dalam larutan HCN 0,1 molar. Jika diketahui nilai Ka HCN sama dengan 6,4 dikali 10. Aduh, aku belum lagi nomor 4. Oh, ada PR ya? Iya. Aku boleh lihat soalnya gak? Boleh. Bentar ya. Aku fotoin aja deh, takut kamu ngerjain. Iya. Nih. Makasih ya, Rera. Iya, sama-sama Salwa. Assalamualaikum. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan Indra pimpin doa. Seluruhnya sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Depara, Hadi, dan Erpan tidak ada keterangan, Bu. Coba Ibu absen ulang ya. Ya, Bu. Adela Belami, Akbar, Anggun Diana Dewi, Anissa Nurafifah, Silvia Maulida, Siti Rini Anggraini, Saifah, Tiara. Oke. Siapa yang belum ke absen? Ibu, maaf. Salwa anak baru, jadinya namanya belum ada di buku absen. Coba sini anak barunya ke depan. Nama kamu siapa? Salwa, Bu. Pindahan dari sekolah mana? Dari SMA Bina Mandaya. Oh, ya udah silakan duduk lagi. Terima kasih, Bu. Iya. Kemarin ada PR kan? Iya, Ibu. Selesai tidak selesai, bukunya dikumpulin ya, anak-anak. Jangan dikumpulin beneran, buku
Coba yang bisa nomor 1 siapa tanpa lihat buku? Aku bisa, Bu. Gue nomor 1. Nah, siapa juga yang mau nomor 1, orang gue mau nomor 2. Bu, udah. Oh iya, silakan duduk lagi. Oke, terima kasih, Bu. Bu, saya udah. Ya udah, silakan duduk. Bu, aku mau. Iya, silakan Salwa. Bu, udah. Iya, Sal. Kamu bisa kimia? Bisa sih sedikit. Oh, Ibu, itu kan harusnya akar 10 pangkat min 10. Tapi di situ akar 10 pangkat min 9. yang mana? Yang ini? Oh, ya udah gak apa-apa. Mungkin Salwa kurang teliti aja. Iya, Bu. Maaf ya. Gak apa-apa, Sal. Kamu cuma perlu teliti aja ya. Aku juga tadi nggak ngeh kalau misalnya kamu salah di situnya. Iya, Raya. Udah gak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke materi baru ya. Untuk materi hari ini sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bentar ya, Ibu angkat telepon dulu. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Silahkan pimpin doa. Baik Ibu, teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raya. Salwa, kamu kenapa ngelamun terus? Kamu pulangnya dijemput atau gimana? Iya, nanti aku dijemput kok sama bapakku. Kamu gimana? Sendiri atau dijemput? Oh, kalau aku sih nggak usah dijemput, soalnya aku ngekos di dekat situ. Nanti tinggal jalan dikit udah nyampe. Oh, gitu. Iya, nanti kita belajar bareng di kosan aku. Belajar Iya. kimia, fisika, biologi. Iya, boleh. Oh, enggak. Itu bapak aku. Raira, itu bapakku udah sampai. Aku duluan ya. Oh iya, Salwa, hati-hati ya. Titip salam juga buat bapak kamu. Iya, dadah Raira. Dadah, hati-hati Salwa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nina, helmnya pakai dulu. Iya, Pak. Udah? Gimana di sekolah? Lancar? Lumayan, Pak. Tapi aku masih harus menyesuaikan diri. Kamu pasti bisa, nak. Kadang memang ada beberapa perjalanan yang di jalanannya itu harus pelan-pelan. Maaf ya, nak, Bapak tidak bisa menyekolahkan kamu di sekolah yang lama. Iya, Pak. Gak apa-apa. Aku akan lebih bekerja keras di sini. Nak, kita mampir ke toko emas dulu yuk di depan sana. Nggak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa, Pak. Tapi kita mau ngapain? Itu Bapak mau menjual emas punya ibu kamu buat beli seragam sekolah baru kamu.
Semilir angin dan deru mesin beroda dua seolah mengambil percakapan di antara mereka setelahnya. Matahari yang mulai condong ke barat membentangkan bayangan mereka di aspal, memanjang dan merunduk, seakan turut menundukkan kepala dalam diam yang berat. Nina, tolong pegangin. Iya Pak. Bapak serius mau jual cincin ibu buat beli seragam baru aku? Iya nak, soalnya bapak tidak punya biaya lagi. Karena ini tuh buat beli seragam sekolah kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, Ibu punya kabar baik buat kalian. Kelas kalian terpilih untuk mengikuti seleksi Olimpiade Matematika. Tenang. Jadi, yang terpilih untuk mengikuti seleksi Olimpiade ada 5 orang. Coba tebak siapa, yuk. Aku bukan, Bu. Pasti aku sih, Bu. Siapa ya? Khusus. Jadi, ada Deswita, ada Dara, ada Indra, Enggak, Indra. yang terakhir Raira dan Salwa. Anak-anak, kalian harus dukung teman kalian ya, mewakili sekolah kita. Biarpun saingan seleksi kalian teman kelas kalian, kita jangan berantem-berantem, oke? Oke, Ibu. Ya, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ruangan seleksi dipenuhi keheningan yang tegang. Suara detak jam dinding seolah berdetak lebih lambat dari biasanya. Seleksi Olimpiade akan segera dilaksanakan dalam beberapa menit yang akan datang. Dan di antara 5 orang yang ada di ruangan ini, mungkin seleksi Olimpiade sekarang bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga strategi. Assalamualaikum. Sebelum kita memulai seleksi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Yang ada di atas meja cuman ada pensil sama pulpen ya. Kalau ada LDK yang cacat, lapor ke Ibu ya. Bu, LK saya cacat. Iya, ke sini Desita. Terima kasih, Bu. Iya. Kerjanya yang jujur ya. Deswita, peraih peringkat pertama di kelasnya, mengaku
bahwa LK yang diterima cacat. Padahal kenyataannya LK miliknya yang awal masih dalam kondisi sempurna tanpa kerusakan apapun. Tetapi di kertas yang baru ia minta itu, ia isi dengan nama Salwa. Waktu habis. Kertasnya kumpulin, yang terakhir ngumpulin, bantu ibu bawa ke ruang BK. Yang sudah bisa keluar ya. Bu, ayo. Bu, makasih udah ya. Makasih ya, Des. Iya, Bu. Tadi ngapain? Bukan urusan lo, Dar. Dar, dengar yang gue lakuin itu gak akan ngerugiin orang lain atau lo, Dar. Malah gue bakal nguntungin lo. Lo gak perlu ngelakuin ini, lo tau sendiri kan yang bakal tersingkirkan kali ini lo aman. Karena yang bakal tersingkirkan itu gue, lo tau itu juga kan. Lo gak perlu ngelakuin itu deh. Wah, ada aku. Salwa, selamat ya. Makasih ya, Raira. Dar, lo kenapa? Lo marah sama gue? Marah kenapa? Apa lo tahu lo bakal kesingkir? Kemarin gue kan berusaha bantuin lo biar lo gak kesingkir. Tapi sekarang kenapa tiba-tiba lo begini? Lo juga yang berhentiin rencana gue, yang ngancurin rencana gue. Sekarang lo marah. Gue marah bukan karena itu, Des. Gue cuma gak nyangka aja lo bisa nekat ngelakuin hal kayak gitu. Dan lebih parahnya lagi, lo ngelakuin kayak gitu demi gue. Halah, emang gue bego. Lo cuma kambing hitamin gue sebagai lo aja kan. Dan lo khawatir buat nanti Olim lo gak kepilih. Itu kan? Lo tuh cuma takut sama Salwa karena Salwa lebih pintar dari lo kan. Padahal tanpa lo ngelakuin itu, gue Des yang bakal tersingkirkan. Jadi lo gak perlu takut. Dan bener kan, gue yang tersingkirkan. Validasi itu kan yang mau lo denger. Selamat siang peserta Olimpiade. Selamat telah sampai di babak final. Saya akan membacakan pertanyaan dan siapa yang mengangkat tangan duluan, maka tim tersebut berhak untuk memberikan jawaban. Waktu untuk berpikir setelah saya selesai membacakan soal adalah maksimal 2 menit. Apakah sudah siap? Siap! Baik, pengawas akan memberikan setiap orang 1 lembar untuk memotret. Jadi gunakan kertas tersebut dengan sebaiknya. Tiga pertanyaan pertama adalah soal limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Pertanyaan pertama, tentukan hasil dari limit x1 x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Dua. Jawaban benar. Pertanyaan kedua, tentukan hasil dari limit x mendekati 4 dari x kuadrat min x min 20 per
X plus 4. Min 9. Benar. Pertanyaan ketiga. Tentukan hasil dari limit X mendekati 1 dari X kuadrat diambil 8X plus 7 per X kuadrat plus X min 2. Benar. Poin untuk 2 pertanyaan pertama diunggulkan oleh Bina Mandaya. Tersisa 8 soal selanjutnya. Apakah sudah siap? Siap! Pertanyaan selanjutnya mengenai perkalian akar sekawan. Pertanyaannya, selesaikan limit fungsi berikut. Limit X mendekati 7, 2 min akar X min 3 dibagi X kuadrat min 49. Ya, jawaban benar. Pertanyaan kelima. Hasil dari limit X mendekati 7 dari limit 2 min akar X min 3 per X kuadrat min 49. Ya, benar. Pertanyaan keenam. Jawaban benar. Pertanyaan ketujuh. Sangat tepat. Pertanyaan ke-8. Benar sekali. Pertanyaan ke-9. Tepat sekali. Pertanyaan terakhir mengenai limit fungsi aljabar tak hingga. Waktu maksimal berpikir adalah 2 menit. Pertanyaannya, hitunglah limit 4x kubik min 4x kuadrat plus 6 per 2x kubik plus 6x kuadrat min 8x plus 10. Jawabannya kurang tepat. Keadaan semakin memanas ketika kedua tim mendapat poin yang sama dan penentuan pemenang ada pada pertanyaan terakhir. Jawabannya min 4. Benar. Tim Semandok menutup babak final dengan tambahan 10 poin lagi. Jadi, juara Olimpiade Matematika tahun ini jatuh kepada Tim Semandok. Des, makasih ya. Kita udah keren kok. Udah Des, gak usah terlalu dipikirin, kita menang kok. Tapi kita menang karena siapa? Karena kita bertiga. Akhirnya kita udah selesai juga ya. Akhirnya kita menang ya, Des. Iya, mumpung ada kamera, kita foto yuk. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada hari ini untuk mendengarkan ceramah saya. Ceramah saya sekarang itu berjudul tentang masa depan.
saudara-saudaraku sekalian, pasti kita akan pernah membayangkan bagaimana kehidupan kita selanjutnya atau kita merasa khawatir tentang masa depan kita. Betul atau tidak? Kita pasti akan pernah berpikir apakah masa depan kita akan lebih baik ataukah malah sebaliknya, ataukah kita memikirkan kepribadian kita ke depannya seperti apa, ataukah kita akan berpikir kenapa Allah memberikan kehidupan kita seperti ini, kenapa Allah memberikan kehidupan saya sangat sulit. Pernahkah kalian berpikir seperti itu, teman-teman semuanya? Teman-teman, pernahkah seringkali kalian merasakan kenapa kehidupan saya seperti ini, kenapa Allah selalu memberikan kegagalan kepada kita, kenapa Allah memberikan sesuatu cobaan yang berat kepada kita? Teman-teman, sesungguhnya Allah memberikan cobaan itu kepada kita itu untuk menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih taat, dan hamba yang sangat beriman. Teman-teman semuanya, ingat, Allah itu sangat baik. Dalam setiap kegagalan atau setiap kesalahan atau setiap kekurangan kita, disitulah ada kebalikan dari hikmahnya. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan ceramah singkat saya hari ini mendapatkan umur yang lebih panjang, mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Dan seringkali kita mengeluh, kenapa aku gagal ya Allah? Kenapa aku kehilangan sesuatu yang aku cintai, yang aku pertahankan? Padahal bisa jadi sesuatu yang kita anggap buruk adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Teman-teman, kalian tahu siapa orang yang paling tenang dalam hidup ini? Tidak ada. Sesungguhnya, orang yang paling tenang dalam hidup ini bukanlah mereka yang memiliki segalanya, tetapi mereka yang yakin bahwa Allah tidak akan pernah salah dalam menetapkan takdirnya. Sedikit saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah perjalanan Salwa, panjang aku mau minta telah maaf mencapai ya ke titik kamu. akhir. Maaf, kenapa Bukan Des? sebagai sebuah Maaf ya, selama penyebab, ini aku tetapi suka jahat ke kamu. sebagai Padahal awal aku kan dari gak pernah kenal kamu yang sebenarnya. Hidup Terus, selalu memiliki waktu caranya tes sendiri Olimpiade kemarin, untuk mengajarkan kita sebenarnya aku tentang curang atas penerimaan, nama kamu, Sal. tentang bagaimana tak semua Ya keinginan udah Des, bisa gak apa-apa, menjadi itu juga udah nyata. berlalu. Yang Tentang penting kan bagaimana sekarang kita udah setiap menang. luka selalu Kamu mau membawa maafin aku? pelajaran. Iya, mau kok. Bahwa Aku juga mau kok tidak berteman sama semua kamu. yang hilang Makasih ya, adalah Salwa. kerugian, dan tidak semua yang datang adalah kebahagiaan. Ada yang harus direlakan, ada yang harus diperjuangkan, dan ada yang hanya bisa diterima dengan lapang dada. Kita pernah marah, kita pernah bertanya-tanya, kenapa aku? Kenapa dia? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita pernah ingin melawan takdir yang terasa tidak adil. Tapi seiring waktu, kita belajar bahwa tidak ada yang benar-benar sia-sia. Rasa sakit mengajarkan kita untuk lebih kuat, kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijak, dan kehilangan mengajarkan kita untuk lebih menghargai. Hidup tidak pernah adil jika dilihat dari kacamata iri hati, tapi menjadi adil ketika kita belajar untuk menerima diri sendiri. Kini, aku berhenti bertanya, kenapa bukan aku? Dan mulai berkata, ini jalanku. Aku berhenti berusaha menjadi seperti mereka dan mulai mensyukuri apa yang telah diberikan padaku. Berhenti membandingkan, berhenti meragukan, berhenti mempertanyakan rencana Tuhan. Sebab seberat apapun langkah yang harus ditempuh, sekelam apapun jalan yang dilalui, selalu ada cahaya di ujungnya. Kita hanya perlu percaya.